kami mau bersorak tinggikan nama. Wika boleh Wika. Anda tak ikut? Anak masih ini, masih mandi kan? Kerjaan tugas banyak katanya. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan sudah pelihara kami Tuhan dari pagi, siang hingga malam ini. Biarlah Tuhan waktu yang sudah kami persiapkan untuk kami pilih bersekutu dengan hadirat-Mu. Biarlah kuasa-Mu boleh hadir bersama kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan biarlah Tuhan roh sukacita-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami teringat buat saudara kami yang sedang perjalanan. Biarlah Tuhan juga menguatkan mereka seperti Tuhan mengantar kami Tuhan. Pujilah nama-Mu, kami akan mulai ibadah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita pujikan kami. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa.
kami ini, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Biar Engkau hadir bersama kami, berkata di atas pujian kami. Di dalam namamu kami siap memuji Engkau, haleluya, amin. Kita bagi berdiri ya, kita pujikan segala puji syukur. sambung dengan pujian bawa Tuhan juga. Karena dengan membawa Tuhan kita bisa bawa Tuhan juga. Gunung batu bawa Tuhan juga. Bawa Tuhan juga. Kota benteng bawa Tuhan juga. Percaya
Yang di luar Michael kelapa. yang keluar gak dapet. Masuk YouTube nanti. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada bapak ibu yang mau bersaksi. Minum. Ada mau bersaksi bapak ibu? Nah, kalau kemarin istri saya udah saksian belum tuh pas motornya Sudah. jatuh? Udah, Bu ya? Sudah. Perkembangannya belum. Perkembangannya. Sudah kemarin di rumahnya Udah ya? Pak Yudi sudah. Cuma Pak Jun udah loh. Sudah. Udah juga. Digabung. Iya, itu. Dapat berkat kan? Iya. Dilengkapi lagi. Mau juga tak boleh Ada melengkapi. ceritanya. Oh iya. Iya iya iya. Boleh Pak silakan Pak. Enggak, sebenarnya itu teman juga udah lama. Ini teman waktu itu boleh dibilang ketemu di Banjarmasin, satu kos. Dia batu bara. Dia orang Chinese, cuma tiba-tiba batu baranya tutup, nggak jelas. Akhirnya dia juga bingung. Dia lihat saya cuma bawa Alkitab terus setiap hari Minggu. Pak mau kemana Pak? Mau ini, mau ke gereja. Akhirnya dia mau ikut. Ya aslinya Katolik. Akhirnya dia ikut. Ya udah ikut. Ya jadi ikut terus kita juga doa pagi jam 5 ada juga tiap hari Senin pagi. Nah, akhirnya singkat cerita terus ini ijazahnya nggak ada, ijazah nggak ada, KTP nggak ada, jadi identitas nggak ada semua di tangannya dia nggak ada, tidak punya apa nggak punya. Nah jadi singkat cerita waktu saya pindah ke Jakarta, terus saya angkat dia dapat kerjaan dari temannya, tapi di Jogja tapi ngurusin pabriknya juga asbes itu nggak lancar juga. Akhirnya waktu saya pindah chat di Nippon, saya ajak dia, orangnya nol, nggak ada pengetahuan apa-apa di chat. Akhirnya singkat cerita saya bawa dan akhirnya sekarang kerja sama bos saya juga yang Singapura, jadi kepercayaan orang. Tapi yang uniknya dia emang tinggal sendiri karena sama istrinya udah pisah cukup lama. Jadi divorce juga enggak, tapi ya pisah aja gitu cukup lama. Jadi dia sendirian tinggal, terus singkat cerita dia bisa bikin cat dan akhirnya bikin pabrik. Dari karyawannya cuma 2, cuma nyales, jadi titip bikin, jadi kayak titip bikin ya, bikin di tempatnya. Misalnya Pak Eko ini punya pabrik, alat-alatnya lengkap, jadi kita bikin di sana. Nah jadi teman saya itu gitu awalnya, dulu 2 orang, jadi dia sales sama supir, dia sambil kerja di perusahaan yang satu ini, jadi dia kerja. Nah terus singkat cerita nambah, ada orang yang percaya sama dia, Tuhan pakai teman-temannya, dan ini pakai gudang nih untuk jadi stoknya dia. Akhirnya mulailah dia nggak tahu ya, Tuhan tuh bisa kasih seperti itu. Saya sendiri sampai kalau dibilang pengetahuan nggak ada, pengetahuan cat nggak ada. Itu Tuhan bisa kasih sesuatu yang di luar nalar saya juga. Jadi waktu itu sempat hidup susah. Waktu itu kerja sama saudaranya nggak bisa bayar, dia nggak terima gaji 6 bulan. Akhirnya saya suruh ke Surabaya sini. Waktu itu saya di Jakarta tinggal di rumah. Karena kalau tinggal di Jakarta saya juga nggak ada rumah kan di Jakarta. Jadi waktu itu sempat di rumah sebulan ya. Akhirnya dia pulang ke Jakarta. Ya masih susah juga. Jadi tinggal sebatang kara sebenarnya. Cuma ya pas pabriknya mulai jalan, dia mulai hire orang, ya singkat cerita sekarang udah ada pabriknya, udah ada 10 orang lah. Nah, jadi saya sendiri juga surprise, jadi nol nggak tahu apa-apa. Jadi saya yang paksa dia waktu itu, tiap hari Minggu kalau kosong nganggur, sekolah kantor tutup, dia tinggal di atas di 4 lantai, dia di lantai atas. Minggu kanvas, hari Sabtu kanvas sih, keliling terus kerjanya. Ya pokoknya namanya mau usaha ya. Terus akhirnya ya singkat cerita perusahaan yang dia kerja sampai hari ini juga bagus perusahaannya, sangat bagus melayani ngasih benefit buat dia. Perusahaan Singapura ini luar biasa sih, saya nggak pernah lihat perusahaan seperti ini, perusahaan asing tapi seperti ini saya nggak pernah lihat. Jadi sampai dia mau berhenti aja nih nggak boleh mau berhenti, padahal umurnya lebih tua dari saya, dia umurnya udah 58 sekarang, jadi mau pensiun dia nggak boleh, jadi dia tetap udah ngapain sih pensiun, mau ngapain kata begitu, udah ini aja sambil kerjain ini aja. Dia ngerjainnya tuh bahan cat, jadi cat tembok ada bahannya lagi, mesin ya, jadi dia jualan itu. Nah jadi kemarin tiba-tiba saya juga kadang-kadang gini, Tuhan ini orang kita tolong bukan dari bawah lagi nih, ini kalau bilang ya kemarin saya kasih contoh, kalau kita ada orang Samaria ya, Samaria yang baik hati itu bukannya lagi kita ngomong orang sambil berdiri, enggak ya. Kalau orangnya geletak di lumpur ya kita mesti kotor-kotoran jongkok ngangkat orang dari lumpur, kita juga pasti kena lumpurnya kotor. Jadi saya sampai gitu, jadi terus ya kasih
kasih firma dan sebagainya. Cuma satu yang belum hilang adalah rokoknya. Sampai hari ini belum sangat hilang rokok. Jadi kalau kita di Jakarta waktu itu kalau ibadah pagi, kita gereja pagi, bukan gereja, ibadah doa pagi ya jam 4. Jam 5 kurang seperempat kita udah ada di Kebonjeruk. Itu rutin waktu saya di Jakarta. Hampir 1 tahun kita ngerjain kayak 1,5 tahun. Tiap pagi saya berangkat jam 4 dari Cimanggis ke arah sana cukup jauh, jarak tuh kira-kira 40 kilo. Jadi tiap pagi saya ke sana, dia juga ikut, jadi saya dorong terus, ayo. Nah, jadi ya itu juga kan saya juga bingung juga ya, tiba-tiba kok dia panggil bos, ayo lagi di ini nih, ayo lagi di Surabaya nih, yaudah ngobrol. Enggak, mau minta nomor rekening aja. Saya juga bingung, minta nomor rekening, mau ngapain nomor rekening? Enggak pernah, biasa bercanda. Kita biasa bercandaan aja sih. Bercanda. Jadi kalau saya ke Jakarta, kalau saya nggak nginep di rumah orang tua saya nginep di kos-kosannya dia. Kos-kosannya, kosnya cuma 1 tempat tidur, ya kita letak aja tuh biasa kayak gitulah. Biasa, sales kan gitu Pak. Kalau Pak udah biasa kan ya. Nah jadi singkat cerita itu saya dipaksa, minta rekening, enggak. Apaan sih bercanda saya pikir. Akhirnya saya kirim beneran, enggak, saya mau ketemu, enggak bisa, ini full nih, ada acara, kita mesti roadshow gini di Surabaya. Ya kalau Surabaya selalu nginepnya di apartemen sebelahnya PTC, sebelah situ, jadi selalu nginep situ. Nah terus akhirnya saya kasih nomor rekening kan, saya kasih, udahlah, ya saya nggak tahu mau ditransfer berapa, saya juga kaget begitu kan, kok ini besar banget ini, saya bilang, udah nggak apa-apa, ini berkah, saya jadi bingung. Karena waktu itu sebenarnya jujur kalau saya satu keluarga ini bukan lagi ekonomi lagi bagus amat juga enggak. Karena waktu itu Pak Sugeng ngingetin ini ban mobil udah botak nih. jangan bahaya nih kalau buat. Tapi memang benar pas. Jadi ban mobil botak kedua di depan belakang kedua AC juga udah nggak dingin. Kalau Bapak Ibu naik mobilnya udah nggak dingin. Kemarin dicek udah habisnya kira-kira 1,5 jutaan bersih ini. Nah terus waduh gawat sih. Terus ada STNK juga habis mobil. STNK mobil itu kira-kira 3,5 juta. Saya udah ngebayang nih duit ini 8 juta nih habis nih duit nih buat ini nggak ada dari mana saya pikirnya. Ternyata ditransfer itu 8 juta. Jadi saya kemarin istri saya pergi ke Jakarta, saya tiba ban itu tinggal benangnya aja Pak, tinggal bolongnya Pak. Kalau ada yang ikut kemarin tur, saya berdoa supaya nggak ada apa-apa, tapi aman semua kan. Itu kelihatan benangnya Pak, pas kemarin bongkar udah kelihatan benang di dalam, karena makan dalam. Terus ganti AC-nya rumahnya. Jadi kalau buat Bapak Ibu, AC jangan pakai pewangi di rumah, di dalam mobil. Jangan pakai pewangi, lalu AC juga mesti rutin diganti olinya Pak, setiap setahun sekali. AC itu ada olinya juga, mesti diganti. Nah, jadi punya saya tuh karena evaporatornya yang berkarat, putih, ini problem. Jadi ganti aja, Pak, katanya udah, jadi ketemu lah, karena dia ganti semua, jadi dia habis tuh 8 juta duitnya, besok nih mau bayar STNK, habis STNK, jadi duit berkat tuh dapat, ya memang Tuhan kasih secukupnya ya itu. Jadi ya buat saya orang baik tuh Tuhan sediain semua, Tuhan bisa pakai siapa aja. Saya sendiri nggak ngerti ya. Dan hari ini juga kalau di kantor juga kelihatannya sulit. Tapi biasa kalau di Desember kalau kami jualan mobil tuh ngitungnya udah kerja cuma sampai tanggal 20. Udah nggak ngitung lewat tanggal 20 tuh udah nggak dihitung. Karena bos-bos rata-rata orang-orang yang mau beli itu udah pada liburan lah ya apalah ya kayak gitu. Jadi kita mikirnya sampai tanggal 20. Jadi hari ini juga lagi pameran, jadi bersyukur kelihatannya berat, tapi ya itu ya Tuhan bisa datengin orang-orang nggak tahu dari entah berantah nih. Kalau kita akan nyari customernya orangnya baru terus kita cari. Jadi orang bisa datang dan bisa apa ya? Bisa ya kayak hujan, jadi banyak turunnya banyak. Jadi walaupun situasinya awal bulan kelihatan berat, tapi begitu jalan ini ya puji Tuhan bukain jalan. Jadi saya cuma mau pesan bahwa kita berbuat baik itu yaitu Tuhan nggak pernah hutang ya sama kita. Jadi kalau saya sama teman saya ini apalagi waktu di Banjarmasin tuh yang nggak ada mobil, kamarnya udah mulai nggak bisa bayar kamar yang pakai AC, ya udah saya pas visit keluar kota seminggu, kok tidur di kamar saya pakai AC, udah. Kan kalau saya kan bayar AC, bayar kamar udah pakai AC-nya semua. Jadi karena apa? Saya lihat waktu itu namanya dia ini kan panas waktu di Banjarmasin, muka tuh udah kayak udang rebus tuh merah. Saya bilang kasihan banget nih kan kerja kos-kosan kayak begini. Emang kalau di Banjarmasin kan agak panas. Jadi saya pikir udah, jadi memang nggak pernah hitung. Saya nggak pernah hitung buat ya kalau kita
hati itu udah apa ya mau mengasihi orang ya memang nggak perlu ngitung ya, karena emang nggak ada yang mesti dihitung-hitung, karena ya Tuhan udah kasih apa berkatnya sendiri. Jadi hari ini juga mikir terus nih, Tuhan ini gimana ya? Jujur saya sebenarnya ada, nanti kita doain Pak Sugeng, jadi gimana caranya supaya kami sekeluarga ini bisa survive dalam situasi yang kayak gini. Karena kalau jujur kalau melihat pergi ke Superindo, waduh harganya udah naik semua nih, gitu ya. Harga udah ngeri semua. Pertanyaannya nih gawat nih, harga udah naik semua, nggak ada yang murah lagi. Benar, nggak ada yang murah lagi. Karena waktu kemarin saya biasanya kan belanja waktu pas Covid. Kalau kemarin kan posisi saya pergi ke Jakarta, saya belanja. Jadi pas belanja udah mulai belanja. Tahu Pak ya? Jadi tahu ya. Mulai dulunya saya ngerti. Kalau tuh Covid saya ngerti semua. Minyak berapa, ini berapa. Sekarang kan udah enggak. Jadi memang perjuangan hari ini dalam situasi yang nggak bagus-bagus amat, tapi tangan Tuhan tuh selalu ada, pertolongan selalu, ya nggak tahu waktunya kapan, tiba-tiba nongol aja ya kayak gitu. Ya thank you Pak, sorry panjangan. Oke, terima kasih Pak Wibowo buat kesaksiannya. Ada yang mau nyambung Bapak Ibu? Ada. Wana. Boleh. Monggo. Mau saksi? Boleh. Oh, udah enak. Ya udah. Yang di luar boleh masuk. Bu Febas ini masih ada tempat. Jangan di luar, semua lari. Ada orang nggak ke sana. Banyak Pak Eko kosong. Di sebelahnya. Banyak Pak Eko kosong. Mana sini? Karena sebelahnya Mama sini kosong. Di sebelahnya Bu, di sebelahnya Buana masih kosong. Ayo Bu, biar gak terlalu panjang ke sana. Pak Eko juga kosong. Kanan 7, kiri 4. Tadi kesaksian Pak Wibowo sungguh memberkati ya. Kalau kita benar-benar berpengharapan, menyerahkan semuanya pada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan ya. Tidak pernah diduga, tidak pernah terpikirkan sama Pak Wibowo. Tuhan kirimkan orang-orang untuk menolong, memberkati, gitu kan. Makanya tidak ada jeleknya kalau kita senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan ngasih jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya. Waktunya juga tidak sama dengan apa yang kita mau. Semuanya waktunya tergantung Tuhan. Itu menguatkan kita semuanya Pak Wibowo. Terima kasih atas kesaksiannya. Kalau tidak ada yang menyambung, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan. Bersyukurlah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
penjagaan perlindungan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2023. Kami sudah masuk Tuhan di ujung tahun. Kami boleh melihat kebaikan-Mu, boleh mengecap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk Kau Tuhan jagai kami. Kau sudah melindungi kami. Terima kasih. Mari kita pujikan sekali lagi. Naikkan syukur, naikkan syukur. Bersyukurlah untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukurlah untuk setiap apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Biar semua yang bernafas memuji. Amin. Biar kita selalu sekali lagi kami bersyukur. Terima kasih setiap kebaikan Tuhan. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sampai hidupku. Ku sembah Kamu, selama hidupku. Ku sembah Kamu, selama hidupku. Ku sembah segala puji hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas segala hal baik yang kami terima Yesus. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, seberat apapun Tuhan yang sudah kami alami Tuhan Yesus, biar mulut kami selalu mengatakan Engkau baik. Tuhan sudah tolong kami melewati hari demi hari, bulan demi bulan. Kami ada Tuhan di ujung tahun 2023. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan cukupkan bagi kami Tuhan. Kami tahu secara mata jasmani kami melihat di awal tahun Tuhan seperti berat. Tapi kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar. Kami mampu melewati itu Tuhan sampai di ujung tahun ini ya Tuhan. Penghujung tahun 2023 Tuhan, biar kami selalu mengucap syukur.
mengingat selalu kebaikan Tuhan dan firman kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sembunyikan hamba di belakang salib yang kudus dengan segala keterbatasan hamba untuk menyampaikan isi hati kami. Urapi setiap hati kami, ya setiap benih firman itu boleh menjadi benih yang baik, bisa bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya itu rencana awal PG kali ini tuh gak ada firman. Jadi kita habis pujian, kita langsung latihan aja. Buat apa? Buat perform nanti tanggal 16 gitu. Tapi istri saya bilang, sampaikan firman sedikit-sedikit lah. Saya pasti ini suara Tuhan bicara lewat istri saya ini gitu. Jadi, pakai sebentar ya, saya usahakan bisa cepat gitu. Karena kita kalau lihat di Alkitab ini kan Tuhan Yesus sering menyampaikan khotbah ya, khotbah dimanapun Tuhan menyampaikan khotbah di bukit dimanapun. Saya rasa Tuhan Yesus kalau menyampaikan khotbah pasti lebih dari 1 jam. Jadi saya kalau nanti kan saya lebih, nanti saya semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Waktunya ya. Oke. Seperti ini nyambung yang apa yang disampaikan Pak Vito tadi. Jadi tema saya adalah Tuhan turun tangan Tuhan yang bekerja. Jadi kita percaya apa yang tidak pernah dipikirkan tadi, tapi selebihnya kita juga apa yang disampaikan dari Pak Vito tadi, saya nangkapnya apa? Kita harus menabur dulu, menabur apa yang kita punya di saat yang tepat. Tuayan itu menurut waktunya Tuhan. Tuhan tolong tepat dan jumlahnya juga tepat ya Pak. Jadi kita buka di Lukas 5. Lukas 5 di ketemu dapat semua kita Lukas pasal 5. Lukas 5 ayatnya yang pertama. Yang pertama ini kan ada, kita buka 11 dibaca sampai 11 dulu. Nanti saya 4 ayat aja. Dimulai Bu Erni 1 sampai 11 ya. Ayat yang ke-11. Iya, berurutan. Di sini ya. Oke. Sini ya. Sudah dapat semuanya? Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai 11. Sebentar. Sudah dapat semua ya? Sudah ya. Haleluya. Pelan-pelan saja yang keras. Berikutnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir penuh. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus berkata, Tuhan bergila. Tuhan bergila akibat aku karena aku ini seorang ibu berdosa. 9 ayat 7. Sebabnya dan semua orang yang sama-sama dengan dia takut oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap.
baca ya, sedang kita baca, kita dengar sering. Cuman saya minta semua bisa, saya mau baca enggak semuanya, saya mau kupas yang ayat yang pertama sampai dengan 4 aja, jadi bisa dilihat di Alkitabnya. Saya mulai dari ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia. Seperti biasa kalau Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus, di situ pasti banyak kerumunan akrab menarik banyak orang. Mengurumuni dia hendak mendengarkan firman. Kita ini berinteraksi, saya tanya. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dan pantai Danau Genesaret ini waktunya malam atau pagi? Malam atau pagi? Siang. Apa? Kenapa pagi? Kita buktikan aja. Ayat 5. Ayat 5 dibaca. Ayat 5. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Guru telah sepanjang malam. Berarti posisi Tuhan Yesus pagi ya. Karena waktu dia tanya Petrus, berarti ngomong telah sepanjang malam. Berarti pagi. Nah ya, kita teliti, kita baca pelan-pelan, kita teliti. Berarti Tuhan Yesus pada waktu itu pagi. Terus kita baca ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Berarti perahunya ada orangnya, ada enggak? Perahunya tidak ada, perahunya kosong. Dia punya nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalan. Berarti Tuhan Yesus pada waktu pagi, dan dia melihat 2 perahu yang kosong, tidak ada orangnya, perahunya bersandar. Ya, kita cermati, berarti Tuhan Yesus posisinya pagi, dia melihat 2 perahu, dan karena perahu tidak ada orangnya, karena nelayannya sudah membasuh jalan. Nah, itu kita tadi ayat. Terus kita baca ayat 3. Ini 3 sama 4 ini pokoknya di. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak kalau yang dinaik itu perahu Simon? Pasti tahu. Tuhan pasti tahu. Ya, memang sengaja, kalau kita baca tadi sengaja. Dan dia naik ke perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit dari pantai. Lalu jadi Tuhan Yesus melihat ada perahu kosong, dia naik di atasnya perahu, dia tahu itu perahunya Simon, perahunya Petrus. Petrus cuma disuruh apa? Mendorong sedikit, dia untuk mengajar orang. Ya, dia untuk mengajar orang banyak di atas perahu. Jadi perahu itu disuruh Petrus cuma mana? Ayat 4, saya bacakan, dilihat ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Kenapa Tuhan Yesus naik satu perahu dan percaya Tuhan Yesus itu tahu itu perahunya Simon? Dan kenapa Tuhan Yesus bilang ke Simon, tebarkanlah jalanmu? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Simon sepanjang malam itu tidak dapat ikan. Kenapa Tuhan Yesus tahu? Karena dia Allah yang Maha Tahu. Kalau dipikir, itu mungkin kebetulan aja perahunya apa? Perahu Simon. Di dalam Tuhan kita tidak mengenal istilah kebetulan. Mungkin bisa kebetulan, tapi kebetulan yang disengaja sama Tuhan. Artinya apa? Allah Maha Tahu. Dia tahu yang dinaik perahu Simon. Dia tahu Simon itu sepanjang malam sudah tidak dapat ikan. Jadi kalau kita dalam sepanjang tahun 2023 mengalami masalah, mengalami Tuhan harus tahu enggak? Tahu. Mungkin ada doanya yang sudah dijawab, mungkin ada doanya yang belum dijawab. Tapi garis saya, Tuhan Yesus tahu apa yang kita alami. Jadi Tuhan Yesus kalau kita bilang lanjut ya. Jadi Tuhan Yesus tahu
apa yang Bapak Ibu alami selama tahun 2023, persoalan apapun, tekanan gelombang apapun, Tuhan Yesus tahu. Tapi kemungkinan sebagian kita akan berbicara gini, kalau Tuhan Yesus tahu, kenapa doaku belum dijawab? Kenapa keadaanku belum berubah? Ya, mungkin ada seperti itu. Kalau doanya sudah dijawab, kalau pergumulannya sudah mendapat jawaban, kita enak aja. Tapi kalau belum, ini kan seperti yang dialami Simon. Tuhan Yesus tahu kalau Simon itu sepanjang malam sudah bekerja keras. Simon dan timnya sudah bekerja keras, tapi Tuhan suruh bertolak ke belakang. Ya. Berarti itu kalau kita pada waktu kita datang malam hari ini, kalau kita mempunyai pergumulan, percayalah Tuhan tahu. Allah kita Maha tahu. Jadi kalau kita apa yang kita alami sekarang ini sepanjang tahun ini, Tuhan tahu. Itu garis besarnya. Mungkin pertanyaannya, kenapa Tuhan, kalau Tuhan tahu, kenapa saya belum dijawab? Kenapa kalau Tuhan tahu saya belum diselesaikan permasalahannya? Kita baca ayat yang kelima. Saya minta bacakan ayat kelima. Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Stop, habis saja. Simon pada waktu Tuhan Yesus menyuruh Simon, tebarkanlah, bertolak lebih dalam, tebarkanlah jalan. Simon jawab apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bener kayak diomongkan Petrus. Simon, bener. Kita tahu Simon ini nelayan. Simon ini penjala ikan. Dia jam terbangnya sudah tinggi. Dia sangat berpengalaman. Simon tahu itu. Pada waktu mungkin mungkin kalau yang hobi mancing, Pak Andi mungkin lebih ahli ya. Ini saya lebih lebih ahli. Kalau orang mancing, paling waktu Ya, Pak. Maaf permisi, ini permisi ayat 4 ya Pak ya. Dia setelah selesai berbicara yang berkata pada Simon. Ini kan disuruh bertolak ke tempat yang lebih jauh. Memang kalau permisi logika lebih jauh pasti lebih banyak. Itu yang diamalkan Simon. Simon jawab bener. Simon tidak salah, itu loh. Telah sepanjang malam. Mungkin yang biasanya mancing akan tahu waktu terbaik untuk cari ikan pada hari malam hari. Tahu ini apa itu namanya, Simon ini sudah sangat berpengalaman, jam terbang sangat tinggi. Tapi Tuhan suruh waktunya apa? Pagi. Ya, kita dulu sepanjang benar diomongkan Simon ini tidak salah, itu fakta karena dia sudah berkecimpung di situ. Waktu terbaik itu ikan itu pada waktu malam. Karena kenapa pada waktu malam? Ikan itu bisa bergerak bebas pada waktu malam. Dan kalau orang yang memancing malam, mungkin malam itu jarang ada persaingan. Mungkin ya 1-2 nelayan aja. Jadi ya benar yang diomongkan Simon itu fakta bahwa dia menguasai, dia nelayan. Dia mulai kecil mungkin diajari anak satu kata. Tapi Tuhan Yesus mujizatnya di atas apapun itu. Tuhan Yesus suruh pagi. Menurut logika Simon, sama Tuhan, waktunya jadi malam, gak pagi. Kan gitu. Seumpama apa itu namanya? Kira-kira kita ini banyak berinteraksi saya ngomong. Kalau Tuhan Yesus bisa menghadirkan itu, kalau kita berceritanya kan ikannya akhirnya kan banyak muncul. Kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak menghadirkan ikan itu malam sebelumnya? Sangat bisa. Kenapa dihadirkan setelah Tuhan Yesus punya ngomong dulu di atas kapal? Sangat bisa di malam, sangat bisa. Tapi kenapa baru dihadirkan pagi? Kalau Tuhan Yesus pada waktu ini paginya atau malamnya ikan sudah ada, kita tidak ada. Petrus sudah tidak di situ, Petrus mungkin sudah di pasar ikan, jual. Tapi kenapa? Itu loh. Kita belajar apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita
Kalau apa yang diomongkan kan bisa saja bilang seperti ini, apa itu Simon, guru, saya itu sudah sepanjang malam cari ikan, saya sudah bekerja keras sepanjang malam, tapi tidak dapat apa-apa. Kok suruh pagi? Artinya apa? Kita belajar apa? Simon mulai ada kesombongan. Kenapa? Kadang-kadang seolah-olah kita di tahun ini kayak kita doa kita belum dijawab. Seolah Tuhan nggak turun tangan seperti apa yang disampaikan Pak Wibowo tadi. Tuhan turun tangan menolong kita. Tapi kesannya kan itu seperti Tuhan menahan berkatnya, menahan ikannya supaya tidak dimunculkan pada waktu malam, harus dimunculkan besok paginya. Kenapa? Kita belajar dari Simon. Kadang kita ini kalau diomongi Tuhan, dinasihati Tuhan, suka seperti Simon. Ada nggak gitu? Ada nggak? Tuhan suruh ini, Tuhan, aku sudah sepanjang malam bekerja. Aku lebih tahu laut ini, aku lebih tahu danau Genesaret ini. Kenapa? Gitu? Mungkin kita bisa seperti itu. Mungkin kita bisa komplit. Tuhan suruh apa, kita balas ngomong apa. Tuhan suruh apa, kita balas ngomong apa. Makanya kalau kita mengalami belum jawaban Tuhan, jangan langsung kita ngomong Tuhan tidak mendekati saya, Tuhan tidak mendengarkan doa saya, Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi pergumulan saya. Tuhan seperti menahan. Kalau orang yang bisa diberkati, bro, kenapa seperti saya itu ditahan berkatnya? Tuhan ngajari karena kita ada kesombongan seperti Simon ini. Tuhan suruh bertolak, dia jawabnya kan seperti itu. Jadi apa itu? Kita belajar dari sini. Kita mulai mungkin bisa introspeksi diri. Kenapa? Sepanjang tahun sepertinya gelombangnya sama, masalahnya sama, tekanannya sama. Kenapa orang bisa lebih dulu? Respon hati kita seperti apa? Respon kita seperti apa? Bukan Tuhan. Mungkin kita bisa berpikir aja, oh mungkin Tuhan tidak jawab doaku di tahun 2024 Tuhan akan genapi, Tuhan akan genapi berkatnya, Tuhan akan genapi janjinya. Bisa saja mungkin ditahan di tahun ini, mungkin tidak diberikan di tahun ini, tapi di tahun depan Tuhan melimpahkan semuanya. Kita belajar, ayo jangan seperti Simon, jangan menunjukkan kemampuan kita, kepandaian kita. Saya kesaksian sebentar kalau kita boleh flashback ya, apa yang kita acara CD kita yang mulai Januari sampai kemarin kita pergi di Cafe Sawah itu bulan apa ya? Oktober ya? Oktober kalau nggak November itu. Oktober ya? Oktober kita pergi kemana? Pasti apa ini pasti? September ya? September ya? Kalau kita cermati, apa yang kita rencanakan, selalu Tuhan berkati, selalu Tuhan lancarkan. Kita masih awal, kita masih ingat Januari, kita sudah menentukan tanggal. Saya itu waktu berdoa menentukan tanggal 18 Februari kalau nggak salah gitu. Ya, 18 Februari ada tanggal merah, itu di hari Sabtu ya, di hari Sabtu. Berdoa saya taruh Sabtu, saya mau ada cek ya. Jadi kita sudah rencanakan, kita sudah itu survei itu sampai kita ingat saya survei bertiga dengan Pak Ibo dan Pak Gun. Survei juga gitu, kita pertama kali survei acara itu kita nggak dapat. Dalam hati saya gini, Tuhan ini bener nggak sih tanggal 18 ini pergi itu masih tanggal 18, tapi kita ini kan juga istilahnya apa ya, kita ini juga manusia masih punya kekhawatiran, kegelisahan. Kira-kira ini kan juga harus diuji dulu gitu sampai terakhir kita survei itu dari informasi dari Pak Ayom yang ngasih informasi soal villa itu terakhir itu sudah ada. Jadi villa itu tidak sesuai budgetnya, ada budget sesuai tempat tidak sesuai, kadang tempat sesuai budget tidak sesuai, jadi ngeklopnya agak sulit. Sampai terakhir kita sore calling down sudah sampai saat gini, wis dimundurkan aja lah di bulan Maret gitu. Tapi Tuhan ngomong Februari gitu, Februari itu sampai akhirnya kita habis makan, Pak Ayom ngasih satu villa terakhir waktu itu. Kita yang dikasih Pak Ayom itu, jadi ditanya villa itu ada dua, satu pemilik punya dua, yang dikasih Pak Ayom itu yang bawah, kita dikasih Tuhan yang atas. Kita survei
budgetnya di bawah, tempatnya yang Bapak Ibu yang pakai kemarin itu. Kita budget 2 juta, kita dapat 1,5 juta. Kenapa kita bisa berhasil itu? Karena setiap apapun kita minta pertolongan Tuhan. Saya buka rahasia sedikit. Setiap ada kegiatan, selalu saya minta Tuhan berdoa. Tuhan, saya punya agenda CG di tanggal sekian. Jikalau Tuhan berkehendak, biar semuanya lancar, tempat, biaya, semuanya, semua bisa ikut, semua sehat. Tapi kalau tidak berkenan Tuhan batalkan. Saya punya seperti itu. Jadi mulai acara di Rawas, semuanya berjalan baik. Acara demi acara kita touring ini sampai terakhir kita di Kafe Sawah. Kafe Sawah itu juga gitu. Saya sempat ragu. Kira-kira nanti di sana hujan apa enggak? Kan tempatnya kan terbuka. Hujan enggak sama waktu kita di Aceh, kita beda motoran. Itu kan mendung banget gitu. Tapi sekali lagi kita menyadari kenapa kita minta pertolongan Tuhan? Karena kita ini terbatas. Kita ini semua di logika, oh mendungnya terang, pasti tidak hujan. Belum tentu. Yang kemarin kita waktu di Pacet pada motor itu mendung gelap, pasti hujan. Tapi pertolongan Tuhan, kita sampai sana mendung suasananya. Oh ya, sama Pak Eka sama Bu Eka atau Bu Leni yang sakit. Jadi Pak Darmaji sakit, Bu Eka sakit batuk flu, Bu Leni sakit pinggang, ya punggung ya punggung. Pak Bukti minta tolong Pak Wibowo ya. Doa buat yang sakit, terus buat Cilina, buat acara pindahan, buat acara dan ketemuan keluarga sama pingsan. Nanti minta tolong Pak Ayom ya. Terus untuk Bu Ana, adik saya yang akan berdoa. Bebo sama Bu Puspa sama. Oh iya, Bebe sama Bu Puspa sama kan? sama biar sehat ya. Ya. Nanti minta tolong Pak. Oh ini aja deh, saya kangen suaranya ini. Nancy. Ya. Di situ doa berkat. Karena bangun doakan Natal. Acara Natal. Ya. Dengarnya aja deh. Ya, acara Natal kita. Oke. Nanti Pak Sugeng tutup doa berkat. Yang pertama, Wibowo, Bowo, Pak Ayom, ya, Bu Densi. saya Oh iya, dulu. Bu. Nanti dulu Apa tuh Pak? Kan lupa. Pak Ayom itu tadi itu kan Cilina. Ini acaranya pindahan sama acara Keluarga. keluarga. Pak yang sakit. Pak Luo sakit, Bu Densi tadi doain. Tuhan malam ini sudah Kau terberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami datang ke tempat ini ada tujuan kami Tuhan, bukan sekedar berkumpul, tapi kami tahu Tuhan kami akan menerima sesuatu dari Engkau Tuhan, bahwa sesuai firman-Mu Tuhan, bahwa kami dapat menanggung segala perkara Tuhan di dalam Engkau, dan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami bukan bermegah akan kereta, akan kuda Tuhan, seperti firman di Mazmur doa permohonan buat saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan, dengan Pak Saudara Maji yang sakit Tuhan di Jombang Tuhan, biarlah Kau mau sembuhkan, dan biarlah Kau memberikan obat yang sesuai, dan juga Kau memberikan cuaca yang cukup cerah Tuhan, sehingga sakit penyakitnya bisa disembuhkan di daerah Tuhan, dan juga Kau memberkati juga untuk Bu Leni, untuk pinggang punggungnya Tuhan, biarlah Kau yang lebih tahu Tuhan untuk segala penyakit yang di punggung ini, urat syaraf dan sebagainya, Kau bereskan semua Tuhan, dan juga untuk Bu Eka Tuhan, istri Tuhan, biarlah Kau memberkati supaya pileknya juga batuknya bisa Kau sembuhkan, dan Jojo juga di rumah yang batuk pilek Tuhan, dan biarlah bisa disembuhkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami serahkan semua segala perkara yang kelihatannya sepele Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak ada yang sepele di hadapan Tuhan. Nah, semua Tuhan hitung semuanya Tuhan, bahwa kami percaya kepadamu, kami serahkan kepadamu. Itulah bukti kami percaya Tuhan, dan biarlah percaya ini Tuhan, menghukum Tuhan supaya Kau memberikan kami Tuhan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kehendaki
Terima kasih Tuhan, biarlah itu juga menjadi rema terkhususnya untuk anakmu Cik Lina ya Tuhan, dalam perencanaan-perencanaan di dalam keluarganya ya Tuhan, mulai dari pindahan, mulai dari jenjang kehidupan untuk putrinya ya Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan boleh terjadi dalam keluarganya Cik Lina. Kami percaya Tuhan, anakmu senantiasa menyatakan Engkau ya Tuhan dalam setiap rancangan, dalam setiap tindakan ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap tapak, Tuhan memberkati setiap langkah dari anakmu Cik Lina, keluarganya, anaknya, dalam perencanaan-perencanaan yang sedang dibangun, disusun ya Tuhan. Biarlah di akhir dari perjalanan rencana itu Tuhan buat begitu indah ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebersamaan dari anakmu Cik Lina, kebersamaan dalam menjalani kehidupan ini bersama Engkau sungguh tidak mengecewakan. Seperti firman-Mu, sungguh kami begitu tak mampu berkata apa-apa Tuhan saat kami merasakan mukjizat Tuhan, saat kami merasakan mengalami apa yang di luar nalar kami ya Tuhan. Seperti dalam firman-Mu, murid-Mu Petrus ya Tuhan, jauh di luar nalar dia sebagai nelayan bahwa mukjizat Tuhan mengalahkan segala pengalaman-pengalaman seperti yang sudah juga diceritakan oleh saudara-saudara kami melalui kesaksiannya Tuhan. Biarlah itu boleh terjadi ya Tuhan untuk setiap langkah-langkah kami, rencana-rencana kami yang kami bawa di dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati rumah ini seisinya, berkati Cik Lina Tuhan. Sekali lagi berkati setiap rencananya Tuhan, izinkan untuk terjadi dan berhasil. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, berkat syukur doanya Tuhan. Ketilik Tuhan sepakatkan hatinya dengan Pak Kris Tuhan. Ada anggur baru, ada rencana yang indah Tuhan buat keluarga Pak Kris dan Bu Hana Tuhan. Kiranya Tuhan pergumulan keluarga ini, biar Engkau selalu dengar setiap seruan hatinya Tuhan. Setiap permohonan doanya Tuhan, dan Tuhan Engkau sendiri Tuhan memberikan tepat pada waktunya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap keluarga apa yang kami naikkan doa, kami yakin dan percaya semuanya Tuhan sediakan berkat buat kami Tuhan, khususnya buat Bu Ana dan Pak Kris dan anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja Tuhan dalam setiap apa yang dilakukannya Tuhan. Engkau campur tangan, buka jalan sehingga ada Tuhan, ada mujizat-Mu baru, ada berkat baru Tuhan bagi Pak Kris dan Bu Ana. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya keluarga Pak Kris dan Bu Ana dalam tangan kasih-Mu, tutup bungkus dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada berkat, ada anggur baru Tuhan untuk keluarga Tuhan di Bu Ana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan atas permohonan kami beraskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu sepanjang hari. Saat ini Tuhan kami sepakat berdoa untuk Puspa Tuhan, yang dimana Tuhan dalam pelayanannya dia setia melayani Tuhan. Biarlah dalam setiap pelayanannya Tuhan dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berilah Puspa kesehatan Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan dalam ibadah Natal nanti Tuhan. Biarlah setiap pelayanannya Engkau perhitungkan Tuhan. Biarlah setiap pelayanannya juga Engkau sendiri yang bekerja dan ikut campur tangan Tuhan. Berikanlah kesehatan juga buat Bu Puspa dan juga Pak Edi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bu Puspa dan Pak Edi. Kiranya kesehatan juga tercurah buat beliau Tuhan. Biarlah segalanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Febe dan keluarga Tuhan. Kiranya Bu Febe dan keluarga Engkau juga berikan kesehatan Tuhan dalam melayani untuk ibadah perayaan Natal tanggal 16 nanti Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan juga kelancaran Tuhan. Biarlah apa segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan Engkau juga buat berhasil Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit Tuhan. Kiranya Engkau
terjadi pemulihan terhadap setiap saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah dokter di atas segala dokter dan kesembuhan hanya terjadi di dalam nama-Mu Tuhan. Kami bawa doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kami beribadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami bersama-sama bersepakat berdoa Tuhan buat acara Natal kami Tuhan di tanggal 16 nanti, secara hitungan hari tinggal 1 minggu Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami persiapkan, sudah kami rencanakan, biarlah Tuhan sendiri yang mau campur tangan Tuhan. Apapun yang kami perlukan Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang kami menyediakan Tuhan. Tak lupa Tuhan kami membawa doa buat cuaca Tuhan di tanggal 16 nanti. Secara cuaca mungkin masuk dalam masa hujan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pada nanti tanggal 16 Tuhan berikan cuaca yang cerah Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama berkumpul untuk merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Acara ini yang akan kami selenggarakan gabungan dengan CK35 di Krian. Biarlah Tuhan juga mau campur tangan dan biarlah sukacita surga boleh hadir dalam kami merayakan Natal nanti Tuhan. Tak lupa Tuhan kami juga berdoa untuk pembicara yang sudah Tuhan persiapkan buat kami. Biarlah Tuhan juga memberkati Tuhan pembicara kami, jagai kesehatannya Tuhan, dan biarlah pada tanggal 16 nanti dia boleh bersama dengan kami menyampaikan apa yang Tuhan mau buat kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keamanan Tuhan yang ada di sekitar Bumdes nanti Tuhan. Secara manusia Tuhan kami lemah, tapi kami yakin Tuhan kami punya Allah yang besar. Kau sanggup Tuhan menjagai kami, Kau sanggup memberikan aman semuanya Tuhan untuk acara kami Tuhan mulai dari awal hingga nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami juga berdoa buat seluruh member kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati semuanya Tuhan, dan Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, dan biarlah kami semua boleh bersama-sama merayakan Natal nanti Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semuanya. Acara Natal kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap apapun yang boleh kami kerjakan, Tuhan juga mau berhasil Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa buat Pak Ibowo Tuhan yang tadi mungkin ada beberapa pergumulan dan rumah tangga Pak Ibowo Tuhan. Kami Tuhan menyerahkan Pak Ibowo satu keluarga dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan setiap anak-anak-Mu ini, Kau tahu Tuhan apa menjadi pergumulannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mau campur tangan, Tuhan sendiri yang mau memberkati Pak Ibowo dan keluarga, Pak Ibowo, Bu Eka dan kedua anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rencana yang indah, rencana yang besar Tuhan sudah siap untuk keluarga ini Tuhan. Memberkati kesehatan Pak Ibowo, memberkati kesehatan Bu Eka juga dan kedua anaknya Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati apapun jadi kerinduannya Tuhan. Kiranya Tuhan juga tambah-tambahkan kesetiaannya, Tuhan tambah-tambahkan pelayanannya untuk dia boleh semakin hari boleh semakin berapi-api dalam melayani Engkau Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan mau pakai Pak Ibowo lebih besar lagi Tuhan. Tuhan mau pakai Pak Ibowo dan keluarga ini untuk boleh memenangkan banyak jiwa Tuhan. Dan biarlah Tuhan mau pakai Pak Ibowo lebih heran lagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan Pak Ibowo apapun jadi pergumulan hidupnya, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan berkat daripada surga turun atas setiap kami ya Bapa. Kebaikan dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kita semua. Andalkan Tuhan, taruh Tuhan di tempat yang utama. Jadikan Tuhan pengharapan satu-satunya. Maka akan melihat mujizat, pertolongan, kemenangan demikian kemenangan akan ada dalam kehidupan kita. Akan diberkatilah lumurmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu. Akan banyak hubungan yang dibuktikan, pintu-pintu yang tertutup yang selama ini tidak mungkin Tuhan akan bukakan bagimu. Berkat melimpah atas kehidupanmu. Minyak dalam buli-buli dalam rumah tangga tidak akan pernah habis, terus mengalir, mencukupkan. Karena Tuhan yang berkuasa, tangan kuat yang memegang dan menopang engkau. Kau tidak akan pernah dijadikan sampai jatuh tergeletak. Tangan yang tak terlihat itu akan menopang, membawa engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu. Kita sebelum kita bertengah ada pengumuman ya.
berkat yang sudah disiapkan sama ibunya Pak Eko ya berdoa ya. Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Bapak yang bersama dalam Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur Bapak segala berkat kasihan kita yang diberikan pada setiap kami Bapak. Malam hari ini Bapak kami mempersembahkan Bapak semangat syukur kami Bapak kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menguruskan Bapak semangat kami ini Bapak akan menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, juga berdoa Bapak buat berkat jasmani yang akan tersedia nanti Bapak makanan dan minuman kiranya sucikan dan kuduskan Bapak makanan dan minuman ini Bapak dan menjadi berkat dan nanti untuk jasmani kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur haleluya. Kita berdoa nanti Bapak. Dulu aja. Nyanyi dulu aku. Apa Pak? Pesawat. Bukan santai. Aku di